Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @demotion. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Cangga. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis. Seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sedikit menyambung dari kisah penunggu peternakan. Bagi teman-teman yang belum mendengarkan kisah ini, nanti akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi. Tepatnya beberapa bulan setelah kami keluar dari pekerjaan tersebut. Kami menunggu di sebuah terminal kecil, duduk di antara para perantau lainnya yang sedang menunggu mobil bis yang akan membawa ke ibu kota. Suara menjadi riuh ketika mobil yang kami harapkan akhirnya tiba. Sebuah mobil bis akap jurusan Pulau Gadung. Kami segera naik dan berebut tempat duduk dengan orang-orang lainnya. Namun sial, keadaan di dalam sudah penuh sesak rupanya. Mau tidak mau saya dan Dio harus berdiri berhimpitan dengan para perantau lainnya. Suasana begitu padat dan sesak, hingga untuk bergerak saja rasanya sulit. Begitu panas, gerah, dan beraroma kurang sedap tentunya. Mobil melaju dengan suara yang berat. Ya, karena memang mobil bis ini melebihi standar kapasitas. Kami harus menahan rasa pegal dan sesak di sepanjang perjalanan yang entah kapan bisa sampai di tempat tujuan. Namun di daerah sini, pemandangan seperti ini sudah biasa dan lumrah terjadi. Keselamatan seperti nomor sekian yang diutamakan adalah segera sampai ke tempat tujuan dan sang sopir mendapat banyak uang dari hasil muatannya. Sangat kapitalis. Saya dan Dio terus berdiri selama beberapa jam lamanya. Mungkin hampir setengah hari sebelum akhirnya kami sampai di pintu keluar tol Cikarang Utara pada sore harinya. Ya, kami memulai pekerjaan baru, tempat baru, pengalaman baru dan rutinitas yang baru. Kami bekerja di sebuah rumah makan di daerah Cikarang Selatan. Memang tidak terlalu besar, tapi lumayan ramai para pengunjungnya. Pak Ahmad dan Bu Asi adalah pemilik rumah makan tersebut. Perantauan yang berasal dari daerah di Jawa Tengah, dibantu Hendar yang merupakan keponakan jauh Pak Ahmad dan Bu Asi. Umur Hendar tidak terpaut jauh dari kami berdua, sehingga lebih mudah untuk mengakrabkan diri karena pemikiran kita yang tidak beda seberapa. Pekerjaan ini kami dapatkan dari Irfan yang sudah terlebih dahulu merantau dari kami berdua. Irfan merupakan pelanggan warung makan milik Pak Ahmad ini. Dan kebetulan Pak Ahmad memang sedang membutuhkan karyawan untuk membantu mengurus rumah makannya. Irfan menghubungi kami yang kala itu memang sedang menganggur. Singkat cerita, setelah beberapa minggu kami sudah akrab satu sama lain, baik dengan Pak Ahmad maupun keponakannya tersebut. Bekerja di sini tidaklah sepele seperti yang terlihat. Bagaimana tidak? Pagi-pagi buta kami harus pergi ke pasar untuk berbelanja bahan-bahan makanan. Setelah pulang kami harus memotong-motong semua bahan-bahan tersebut, mengolahnya untuk menjadi paduan masakan yang siap untuk disajikan dan dimakan. Sangat sibuk ketika jam makan datang. Kurang istirahat dan tidur itu sudah pasti kami rasakan. Begitu menguras tenaga dan pikiran. Saya rasa malahan bekerja di sini lebih berat daripada bekerja di peternakan dulu. Bukan cuma saya yang merasakan hal tersebut, namun Dio juga merasakannya. Namun mengeluh bukanlah hal yang membanggakan ketika sudah masuk dalam dunia kerja. Berbulan-bulan lamanya kami bekerja hingga pada suatu hari Pak Ahmad dan Bu Asi memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Ada satu urusan penting yang harus diselesaikan. Saya dan Dio bingung harus bagaimana. Menunggu di sini atau kami pulang ke kampung kembali. Namun Hendar memberi opsi lain untuk kami. Ia mengajak kami berdua untuk ikut pulang ke kampungnya bersama dengannya. Tidak buruk, pikir Dio.
Bisa jadi pengalaman baru juga untuk kami. Sehari setelah kepulangan Pak Ahmad dan Bu Asi, Hendar pun menyusul dengan ditemani kami berdua. Sebuah desa di kecamatan yang masih asri dan dekat dengan kaki gunung. Kami menempuh perjalanan kurang lebih selama 1 hari lamanya. Tapi paling tidak, ini lebih baik karena kami bisa duduk dengan tenang dan tidak berdiri lagi seperti saat kami datang di Cikarang. Desanya di mana sih? Kok nggak sampai-sampai? Gerutu Dio kesal karena perjalanan yang sepertinya tidak kunjung ada batasnya. Oh ya, walaupun saya dan Hendar sama-sama berbahasa Jawa, tapi saya lebih suka menggunakan bahasa Indonesia ketika berbicara dengannya. Bukan tanpa alasan, tapi karena memang bahasa Jawa kami yang berbeda. Saya tidak terlalu paham dan mengerti dengan bahasa Jawa Hendar, begitupun sebaliknya. Jadi lebih baik memakai bahasa nasional agar lebih memudahkan. Dan akhirnya kami sampai di tempat yang dituju ketika waktu menjelang malam. Di sini ceritanya dimulai. Pengalaman yang sangat membekas dan menjadi pelajaran penting untuk kami berdua. Kami semua turun dari mobil dengan urutan Dio yang paling terakhir. Suasana masih nampak ramai orang berlalu lalang. Aduh, akhirnya sampai tujuan, ucap Dio dengan nada lemas sambil memegang pegangan tas punggungnya. Iya yuk, capek banget, sahutku kepada Dio. Masih jauh nggak nih? Tanyaku pada Hendar. Tenang, masih jauh, makan aja dulu yuk, ajaknya kepada kami. Ayolah. Kami pun makan di warung pecel lele yang tidak jauh dari terminal ini. Setelah selesai makan, Hendar beranjak dari tempat duduknya. Mau kemana lo? Tanya Dio. Cari ojek, masih jauh soalnya, jawab Hendar. Cukup lama Hendar meninggalkan kami berdua. Wah, kayaknya ini anak kabur yuk, ucapku kepada Dio. Kalau sampai kabur, tega tuh anak, harus gue citak, jawab Dio dengan nada sedikit kesal karena sekian lama Hendar tidak kunjung datang juga. Namun tidak lama kemudian ia akhirnya datang. Suhendar, benar-benar brengsek, ucapku dengan nada gregetan karena ia begitu lama meninggalkan kami. Maaf boy, susah cari ojeknya. Dia membela diri. Udahlah, ayo cabut, ajak Hendar kepada kami. Kami menaiki ojek menuju desa di mana Hendar tinggal dengan posisi saya bertiga bersama Dio dan tukang ojek. Sementara Hendar berada di motor terdepan. Cukup lama rasanya ketika kami menuju rumah Hendar. Sementara pemandangan di kanan kirinya berupa kebun, pekarangan, dan rumah warga yang terlihat masih berjauhan. Belum padat penduduk rupanya di sini. Kami pun bertanya kepada Kang Ojek perihal daerah di sini. Namun jawaban tidak jelas yang kami dapatkan karena suaranya dipecah angin laju sepeda motor. Sekitar 45 menit perjalanan, akhirnya kami sampai di sebuah desa kecil yang gelap dan rumah-rumah warga yang letaknya berjauhan. Setelah membayar jasa ojek, kami pun harus kembali berjalan kaki sekitar 5 menitan lamanya. Gila jauh banget, lagi-lagi mah nggak mau ah, gerutu Dio sambil berjalan. Iya gelap, terpencil lagi, jawabku atas gerutu Dio. Udah sih nikmatin aja, sahut Hendar dari arah depan. Dan akhirnya kami sampai di depan rumah Hendar. Rumah yang sederhana beralaskan lantai ubin dengan tembok yang belum diplester sehingga masih terlihat batu bata dan adukan semennya. Angker banget kayaknya desanya, ucap Dio sambil memandangi area di sekitar rumah. Wis, bahasane, jaga tata krama, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, jawabku memperingatkan ucapan Dio. Namun benar seperti yang Dio ucapkan. Suasana nampak sunyi, gelap, dan entahlah hawa di sini terasa hangat, bukannya dingin khas daerah pegunungan. Ayo masuk, malah pelangap-pelongo, ajak Hendar kepada kami yang sibuk melihat sekitar. Ya, di samping kanan ada perkebunan singkong, sementara di samping kiri rumahnya banyak ditanami pohon pisang. Ah, suwe, rumahnya dikunci, gerutu Hendar sendirian karena pintu rumahnya ternyata terkunci. Bapak gua belum pulang apa ya? Tanyanya kepada diri sendiri.
"Boh, ra paham aku," jawab Dio. "Ya sudah, karena sementara bapak gua belum balik, jadi sekarang istirahat di depan aja ya," ucap Hendar kepada kami. Suara putaran musik dari HP yang kami bawa tidak mampu mengusir keheningan di sini. Bahkan suara dari para serangga malam pun sama sekali tidak terdengar. Ada banyak rasa takut sebenarnya, tapi saya harus menahannya untuk beberapa hari ke depan lamanya. "Bapakmu kemana, Dar?" "Nggak tahu dan gue nggak mau tahu," jawab Hendar singkat. "Kalian kayaknya nggak akur ya?" balas Dio. "Udah nggak usah omongin," jawab Hendar kepada Dio. Serak, serak, serak. Suara langkah kaki menginjak dedaunan. Kami berdiri bersiaga mengawasi sumber suara. "Bude," ucap Hendar ketika melihat siapa pemilik suara langkah kaki tersebut. "Iya, Cap Bagus. Saya tahu kamu pulang, jadi saya kesini mau lihat kamu. Saya juga membawa makanan untuk kamu sama temanmu itu," ucap Bude Ratminah dengan suara serak khas wanita tua. Hendar kaget bukan kepalang. Kenapa budenya bisa tahu? Aneh, heran. Kedatangan Hendar seperti sudah ditunggu oleh budenya. "Enggih Bude, matur suwun," jawab Hendar pelan. "Ya wis, Bude mau pulang dulu ya." Bude pun pamit dan hilang ditelan gelapnya malam. "Wah, ayam, nasi, buah, komplit," ucap Dio melihat sajian di depannya. "Plak." "Jangan asal ambil aja tangannya," ucapku menampel tangan Dio. "Jangan dimakan, buang yang jauh," tegas Hendar berucap. "Lah, kenapa emang? Gendeng kamu," jawab Dio. "Jangan dimakan. Kalian tidak tahu siapa sebenarnya wanita tua itu dan apa yang ia rencanakan." Hendar memperingati kami. Saya dan Dio cuma bisa terdiam mendengar ucapannya. "Siniin makanannya," perintah Hendar kepada Dio. "Lah, mau diapain? Katanya nggak boleh dimakan. Gimana sih lo?" ucap Dio seperti kesal. Tanpa banyak bicara, Hendar langsung mengambil makanannya dan membawanya ke balik pohon ketapang di samping rumahnya. Ia meletakkan makanan tersebut begitu saja dan kembali menghampiri kami yang tengah bingung atas kelakuannya tersebut. "Lah, kenapa lu taruh di situ? Ntar dimakan kucing," ucap Dio menanyakan kepada Hendar. "Kucing apa yang doyan buah? Sejak kapan kucing jadi vegetarian?" ucapku ke Dio. "Nih ayo, kalau lu nggak percaya, beberapa jam lagi coba deh lihat makanan yang gua taruh di situ masih ada apa kagak," jawab Hendar sambil menunjuk jarinya ke arah pohon. "Ya wis," jawab Dio singkat. Dar, kok lu bisa tahu kunci rumahnya ada di bawah pot sih?" tanyaku kepada Hendar. "Sebenarnya sebelum gua kesini, gua emang naruh kuncinya di situ. Gue juga udah pesan ke tetangga kalau bapak gue nyariin kunci, bilang aja ada di bawah pot," jawab Hendar. "Lah, emang bapak lo?" "Nanya bapak gue lagi, gue tabuk lo ya," ucapan Dio terpotong balasan Hendar. "Nih keluarga gak harmonis banget sih," ucapku dalam hati sekaligus menimbulkan banyak tanda tanya. "Udahlah, udah malam, masuk yuk," ajakku kepada mereka. Ketika masuk ke dalam rumah Hendar, luar biasa kacau. Rumah ini seperti sudah lama tidak ditinggalkan dan tidak terurus. Mulai dari perabotan yang berantakan sampai debu yang menempel tebal di furnitur rumah ini. "Rumah Pak Gudang sih," ucapku. "Curut, goblok," umpat Dio karena melihat tikus berlari di samping kakinya. "Ini gak ada yang ngurusin ya?" tanyaku pada Hendar. "Nggak tahu dan nggak mau tahu. Udah jangan ngeluh mulu, ayo beresin dulu biar enak buat istirahatnya," ajak Hendar kepada kami. Tapi memang saat memasuki rumah ini, hawanya begitu beda. Sumpek, pengap, sedikit bau. Entahlah, saya merasa ada energi negatif di rumah ini. Sangat terasa sekali, bahkan untuk orang awam seperti saya dan Dio. Namun saya tidak mau berdebat panjang dan menanyakan hal yang akan menyinggung hati Hendar. Jadi lebih baik saya bersihkan saja rumah ini tanpa banyak bertanya lagi. Pun begitu dengan Dio, walaupun sesekali terdengar gerutuan dari mulutnya. Sekitar beberapa menit akhirnya kondisi rumah ini jauh lebih baik.
Cukuplah untuk sekedar istirahat melepas penat setelah seharian menempuh perjalanan. Namun ketika malam yang semakin larut, para penghuni lain dari rumah ini seperti mulai menunjukkan keeksistensinya kepada kami. Terlebih saya dan Dio yang merupakan orang baru di sini. Namun saya tidak ambil pusing dan menganggap itu hal yang tidak penting. Fokus saya sekarang adalah istirahat dengan baik dan tenang. Malam sekitar jam 2 dini hari, terdengar suara ketukan yang berulang, yang membuat saya terbangun dari tidur. Saya pun bangunkan Hendar untuk memastikan siapa gerangan pemilik suara tersebut. Dan tanpa ragu atau berpikir sejenak, Hendar langsung terbangun dan menuju pintu. Siapa lelaki tersebut? Saya penuh tanda tanya melihat seorang lelaki berdiri di depan pintu. Perawakannya bungkuk dengan pakaian serba hitam dan ikat kepala juga hitam. Tanpa sepatah kata keluar dari mulutnya, ia langsung masuk menuju kamar yang terletak di belakang. Hendar pun hanya diam. Tidak ada kata atau ekspresi apapun dari dirinya. Siapa sosok lelaki tersebut? Saya mengangkat kedua bahu dengan maksud mengkode siapa pria tersebut. Namun Hendar hanya memberi isyarat untuk diam. Tidak beberapa berselang, lelaki tersebut keluar dari kamarnya. Ia membawa sesuatu di dalam buntalan sarung kotak-kotaknya dan pergi berlalu begitu saja tanpa ada kata apapun. Saya jadi semakin heran dan bingung dibuatnya. Sementara Dio sedang mengorok dengan dengkuran kerasnya. "Udah, nanti besok gue jelasin," ucap Hendar seakan tahu apa yang sedang saya pikirkan. Saya hanya mengangguk tanda mengiyakan. Dengan masih diselimuti tanda tanya, saya mencoba untuk kembali terlelap dalam tidur malam ini. Matahari nampak malu-malu untuk menunjukkan dirinya. Sinarnya tertutup awan gelap, pertanda akan turunnya hujan. Namun ketika saya bangun, Hendar tidak ada di tempatnya. Kemana dia? Dio pun kini sudah terbangun, masih mengucek-ngucek kedua matanya. "Jam berapa ini?" tanya Dio. "Jam 9, sana cuci muka, mandi," suruhku kepada Dio. "Lapar ucap Dio. "Astagfirullah, cuci muka aja dulu, baru mikirin perut," jawabku. "Wah iya, makanan semalam masih ada nggak ya?" ucap Dio sambil terbangun. Dio pun berniat keluar untuk mengambil makanan yang semalam Hendar taruh di bawah pohon ketapang. Namun langkahnya terhenti manakala Hendar menghalangi pintu depan dengan tubuhnya. "Mau kemana lu?" tanya Hendar. "Mau ambil makanan semalam yang lu taruh di bawah pohon," jawab Dio. "Coba lihat aja sendiri, masih ada nggak?" perintahnya kepada Dio. Dio pun keluar untuk memastikan. Tidak beberapa lama Dio kembali masuk ke dalam rumah. "Lah, nggak ada sih, ada yang makan ya?" tanya Dio heran setelah mengecek ke bawah pohon semalam. "Sini, biar gue jelasin," ajak Hendar kepada kami. Saya pun mendekat untuk mendengarkan penjelasan Hendar. "Tahu nggak yang semalam itu siapa?" tanya Hendar kepada kami. "Lah, budemu kan?" jawabku. "Iya, memang benar, tapi itu bukan budeku yang sebenarnya," Hendar memperjelas. "Maksudnya?" Saya dan Dio merasa aneh atas ucapannya. "Itu bukan budeku yang asli. Yang semalam ngedatangi kita itu adalah jelmaan dari makhluk peliharaannya. Bude sudah 3 hari dirawat di rumah sakit di kota. Jadi nggak mungkin semalam dia di sini. Apalagi dia kesininya berjalan sambil membawa makanan," Hendar menjelaskan. "Lah, kok nggak mungkin?" tanya Dio terheran-heran. "Ya, rumah gua sama bude itu jauh jaraknya. Dan bude itu katanya lagi kena sakit parah. Jadi nggak mungkin dia jalan ke sini malam-malam nganterin kita makanan. Itu info yang saya dapat dari tetangga pas tadi beli makanan." Ekspresi saya dan Dio melongo keheranan setelah mendengar penjelasan dari Hendar. "Lah, terus makanan semalam?" tanya Dio. "Lihat aja nggak ada. Jadi daun kering sama tanah," jawab Hendar menjelaskan. "Aduh, apalagi nih?" ucapku gregetan. "Makanya semalam gue gak ngebolehin kalian makan karena gue udah curiga. Ya pada intinya sih, dia udah ngincar kita," ucap Hendar penuh keyakinan. Selamat," ucap Dio sambil mengelus-ngelus dadanya.
Saya hanya memegangi kepala, begitu pusing terasa di kepala ini. Terus orang tua yang semalam siapa? Tanyaku kepada Hendar dengan nada pelan. Dia adalah bapakku, tegas Hendar menjawab. Saya hanya mengernyitkan dahi keheranan. Jadi semalam bapakmu? Tanyaku memperjelas. Iya, dia bapak gua. Lu lihat sendiri kan gimana sikapnya, ucap Hendar. Bapaknya siapa sih? Ucap Dio menyela pembicaraan. Ah, lu mah ngorok mulu sih jadi gak tahu. Jawab Dio seperti kesal. Itulah mengapa gue males banget sama dia. Sikapnya jauh berubah beberapa bulan belakangan ini yang ngebuat gue jadi gak betah di rumah, ucap Hendar dengan nada malas campur kesal. Bapak gue berubah sejak ia kenal dekat dengan budeku. Bude Ratimina namanya. Bude gua ini bukan orang tua biasa. Banyak beredar kabar bahwa Bude melakoni ritual pesugihan wewe gombel. Wah, ucapku kaget mendengar penjelasan Hendar. Iya benar, itu bukanlah rahasia lagi bagi warga di sini. Sudah sejak lama Bude ini dicurigai. Bagaimana tidak? Dulunya Bude bukanlah siapa-siapa, tapi sekarang kalian harus lihat rumahnya yang seperti istana. Tanahnya luas tidak terkira. Rumahnya Bude paling besar dan megah di kampung ini. Dan Bude juga tidak pernah terlihat bekerja, hanya berdiam diri di rumahnya. Waktu kecil juga gue tahu gimana keadaan dan kondisi kehidupan Bude yang susah dan pas-pasan, sama seperti kebanyakan warga lainnya. Tapi beberapa tahun belakangan keadaannya berbanding terbalik. Dan menurut info yang gue dapat dari para tetangga, sepertinya bapak gue ini sudah beberapa bulan sangat berbeda sikapnya. Pendiam, sombong, tidak banyak bicara, dan menyapa warga lainnya tidak lagi sama seperti dulu. Dan sering melihat bapak gue datang ke rumah Bude Ratmina. Warga curiga bapak gue juga mendalami ilmu pesugihan lewat Bude. Saya dan Dio hanya mendengarkan cerita Hendar secara seksama. Kalau ibumu kemana? Ucap Dio memotong penjelasan Hendar. Itu yang membuat gue jadi benci sama bapak gue sendiri. Ah, maksudnya? Tanyaku kepadanya. Ya, banyak kabar beredar bahwa kematian ibu gue adalah tumbal dari bapak gue sendiri. Selama almarhum ibu gue sakit, bapak entah menghilang kemana. Di saat seperti ini, dia malah gak ada. Tapi saat ibu gue meregang nyawa, bapak datang, tapi cuma diam aja. Sampai akhirnya ibu gue meninggal, bapak malah pergi lagi gak tahu kemana. Gimana gue gak kesel coba? Iya sih, siapapun pasti kesel atas tingkah dan sikapnya. Di leher ibu gue ada bekas lebam seperti tercekik. Di area sekitar matanya juga tampak menghitam, dengan lidah sedikit menjulur. Dan bahkan sampai saat ini, ibu gue dikubur dan diadain acara tahlilan di rumah ini. Bapak gue gak pernah ada, entah menghilang kemana. Gimana gak muak coba? Iya, saya paham dan ngerti perasaan lu, Dar. Jadi gimana baiknya sekarang? Tanyaku pada Hendar. Sebenarnya gue pulang karena ada satu hal yang harus gue tahu dan pastiin. Kebetulan ntar malam itu Selasa Kliwon, jadi gue minta bantuan kalian pada. Bantuin apa? Ucap Dio heran. Ntar malam juga kalian tahu sendiri. Malam harinya bulan begitu terlihat jelas. Dengan ditemani suara serangga malam, kami bertiga masuk ke dalam hutan di pinggiran desa ini. Ini mau kemana sih? Kita mau ngapain? Ucapku dan Dio bersautan. Berisik ah. Ikut aja sih, ucap Hendar merasa risih atas pertanyaan kami. Lama kami berjalan masuk ke dalam hutan, hingga terlihat pohon beringin besar dengan selot hitamnya yang gagah menjulang. Waktu menunjukkan jam 10 malam ketika kami sampai di tempat yang Hendar tuju. Namun di bawah pohon terdapat obor api yang mengelilingi pohon tersebut. Terlihat juga ada 3 orang yang tengah duduk bersila di bawah pohon. Siapa mereka? Dan apa yang tengah mereka lakukan? Kami mengintip dan mengawasinya dengan jarak 150 meter lebih dari pohon tersebut. Kami mengawasi dari balik pohon kecil yang cukup rimbun. Cukuplah untuk menyembunyikan kami dari pandangan orang-orang tersebut.
Sekian lama kami mengawasi, kemudian muncullah sosok besar berkain putih, seperti seorang wanita yang berbadan besar dan tinggi 2 meter lebih dari balik pohon beringin tersebut. Begitu mengerikan hingga membuat saya ketakutan, menutup mata dan mulut bersamaan. Sementara Hendar tampak bersikap biasa saja. Dia memalingkan pandangannya karena ketakutan. Namun nampaknya kehadiran kami diketahui oleh sosok makhluk tersebut. Ia memalingkan pandangannya ke arah kami yang tengah bersembunyi dan mengamati dari balik pohon ini. Sontak kami lari ketakutan karena tidak tahu arah dan tujuan. Saya dan Dio hanya mengikuti kemana arah Hendar berlari. Saya begitu panik dan takut, hampir menangis rasanya dicekam ketakutan jikalau sosok tersebut sampai menangkap saya. Peluh begitu deras mengalir dari sekujur tubuh ini. Nafas saya berat, dada saya sesak dan panas. Sementara irama jantung berdetak tidak karuan. Lu gak beres brengsek, maksud lu apaan ngajak gua ke situ? Dio berbicara kepada Hendar dengan nada kesal. Sesampainya di sebuah jalan desa. Gue juga gak tahu kalau kejadiannya bakal kayak gitu yo, jawab Hendar dengan nafas ngos-ngosan. Serem banget brengsek, ucap Dio masih terlihat kesal. Sorry, udahlah, yang penting sekarang kita udah selamat, kita langsung pulang aja, ajak Hendar. Iyalah, terus mau kemana lagi, Hendar, jawab Dio dengan nafas yang masih ngos-ngosan. Udah cepet baliklah, ucapku. Sekitar berjalan beberapa menit kami sudah sampai di rumah. Di sepanjang perjalanan juga jarang ditemui rumah warga yang berdekatan. Rata-rata rumah di sini berjauhan jaraknya, dipisah dengan pekarangan yang masih gelap. Udara dingin sangat terasa di sini. Begitu sejuk, namun memberikan aura tersendiri kepada saya. Entahlah, saya merasa di desa ini ada sesuatu yang tidak biasa. Setelah membuka pintu, kami langsung masuk ke dalam karena masih takut akan kejadian tadi. Paling tidak, di dalam rumah kami bisa merasa aman dan nyaman. Hendar langsung pergi ke dapur, sementara saya dan Dio tertunduk lemas melepaskan ketegangan dan rasa lelah. Tidak ada percakapan apapun antara saya dan Dio, seperti sedang bergelut dengan pemikiran masing-masing. Tidak lama Hendar kembali dengan membawa 3 gelas kopi untuk kami. Sorry bro, nih ngopi dulu biar gak tegang, rayunya kepada kami. Nah, itu lebih baik, ucapku sembari mengambil gelas yang Hendar bawa. Yuk, inget gak setan tadi kayak pernah kita lihat di kandang, ucapku setelah menyeruput kopi dalam gelas. Iya, cuma ini lebih serem kayaknya, kayak wewe gombel. Sok gua kalau lihat sendirian, jawab Dio. Iya sih, seharusnya di sini lebih aman. Taunya sama aja kayak waktu nunggu peternakan, imbuku kepada Dio. Weh, ngomongnya jangan pakai bahasa planet dong, ucap Hendar kepada kami karena dia tidak terlalu mengerti dengan apa yang sedang kami bicarakan. Ya pokoknya begitulah, ucap Dio atas ucapan Hendar. Udah deh, jangan bahas macam-macam dulu. Rokok sama ngopi aja dulu, usul Hendar sambil mengeluarkan sebungkus rokok gudang garam. Atas kejadian tadi, alhasil kami bertiga tidak dapat tertidur. Mata kami terus terjaga entah kenapa. Rasa kantuk seperti sebuah harapan yang besar untuk kami saat ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.